Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang Razi Official. Sehat, kawan-kawan sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan di tanggal 7 September 2023. Ngomong-ngomong masalah 7 September, ada nggak yang tahu? Teman-teman ada yang tahu nggak? 7 September ini ada hari apa aja? Mau nasional ataupun internasional. Ya, kalau udah tahu silakan di komen di kolom komentar. Kalau yang belum tahu, yuk kita saksikan apa sih 7 September yang menjadi hari sejarah untuk setiap negara ataupun setiap wilayah. Yang baru ketemu channel ini silakan ditonton full, jangan di skip-skip agar terbentuk algoritma kita sebagai YouTuber. Kemudian silakan juga di subscribe, di like, dan di komen, dan di share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih kebaikan kalian. Semoga channel kalian dan usaha kalian di luar nge-YouTube selalu dimudahkan. Let's go, kita ke poin 7 September. 7 September Tamber memperingati hari apa? Ada HUT ke-448 Kota Ambon. Edward Ridwan di Sulsel. Kamis, 7 September tahun 2023 jam 5:06 WIB. Makassar, sejumlah hari penting diperingati pada tanggal 7 September Tamber. Lantas, tanggal 7 September tahun 2023 memperingati hari apa saja? Tanggal 7 September tahun 2023 jatuh pada hari Kamis dalam kalender Masehi. Hari ini juga menjadi Kamis pertama pada September tahun 2023. Di Indonesia, 7 September tahun 2023 terdapat peringatan momen bersejarah, yakni HUT Kota Ambon. Sementara di dunia internasional ada perayaan Hari Kemerdekaan Brazil, Hari Udara Bersih Internasional, Hari Beli Buku Internasional, Hari Peringatan Google, dan terakhir ada pula perayaan Festival Film Internasional Toronto yang merupakan salah satu festival film terpenting di dunia. Lantas, seperti apa perayaan hari dan momen-momen tersebut? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pertama, HUT Kota Ambon ke-448. Ibu Kota Provinsi Maluku, Kota Ambon akan memperingati hari ulang tahunnya yang ke-448 pada tanggal 7 September tahun 2023. Warga dan pemerintah Kota Ambon akan menggelar sejumlah perayaan dan lomba untuk memeriahkan HUT kota tercinta mereka. Melansir dari website resminya, Kota Ambon berdiri pada tahun ke-1575, ketika bangsa Portugis membangun benteng kota Laha di pantai Honipopu. Kelompok-kelompok masyarakat kemudian mendiami kawasan sekitar benteng ini. Kelompok-kelompok ini kemudian terus berkembang dan kemudian dikenal dengan nama Sowe Ema, Sowe Kilang, Sowe Silale, Hatif, Yuri Mesing, dan sebagainya. Kelompok inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Ambon. Pada tanggal 7 September tahun 1921, masyarakat Kota Ambon kemudian diberi hak yang sama dengan pemerintah kolonial, sebagai manifestasi hasil perjuangan rakyat Indonesia asal Maluku. Momentum ini merupakan salah satu momentum kekalahan penjajah sekaligus awal mula warga Ambon menjalankan roda pemerintahan wilayahnya sendiri. Hari itulah tanggal 7 September Tamber ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Kota Ambon. 8 tahun, sebagaimana dikutip Antara, adapun tema yang diusung pada perayaan tahun ini adalah Ambon Parsamua yang bermakna Ambon untuk semua. Kedua, Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional. Peristiwa sejarah lainnya di Indonesia yang diperingati pada 7 September Tamber adalah Hari Perlindungan
kekerasan dan kriminalisasi masih kerap terjadi pada aktivis-aktivis HAM. Padahal, keberadaan para aktivitas HAM ini sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia. Melansir dari Jurnal Universitas Diponegoro yang berjudul Analisis Peran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras sebagai Civil Society dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Munir, disebutkan bahwa Hari Perlindungan Pembela HAM Nasional ini dipilih berdasarkan tanggal pembunuhan aktivis HAM Munir. Diketahui Munir meninggal pada tanggal 7 September tahun 2004 karena diracun arsenik dalam dosis yang fatal saat penerbangan menuju Amsterdam. Pembunuhan tersebut kemudian menimbulkan polemik yang panjang dikarenakan adanya isu keterlibatan alat-alat negara. Dan hingga hari ini, kasus pembunuhan Munir ini belum menemukan kejelasan mengenai siapa otak intelektual di balik pembunuhan tersebut. Ketiga, Hari Kemerdekaan Brazil. Selain kota Ambon, negara Brazil juga merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 7 September setiap tahunnya. Warga Brazil menyebut perayaan ini sebagai 7 de Setembro. Mengutip dari National Today, Brazil merdeka dari bangsa Portugis pada tahun ke-1822. Sejak itu, negara ini pun menjadi Kekaisaran Brasil. Perayaan Hari Kemerdekaan ini diadakan secara luas dan meriah di seluruh wilayah Brazil. Ribuan warga Brazil akan turun ke jalan untuk menyaksikan parade militer, pertunjukan patriotik dan kembang api pada malam hari. Perayaan nasional sendiri diadakan di Ministries Esplanade dengan kehadiran Presiden Brazil. Keempat, Hari Udara Bersih Internasional. Hari Udara Bersih Internasional atau International Day of Clean Air diperingati untuk mengkampanyekan pentingnya udara yang bersih, segar dan sehat. Hari ini juga bertujuan untuk mengurangi dapat kabut asap, bahan kimia, dan segala bentuk polusi udara lainnya. Menurut data, diperkirakan sekitar 7 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat terkontaminasi dengan udara yang tidak bersih setiap tahunnya. Dan menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, 9 dari 10 orang selalu menghirup udara yang tercemar. Hari Udara Bersih Internasional diinisiasi berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB ke-74 pada tanggal 19 Desember tahun 2019. Di dalamnya dijelaskan tentang pentingnya udara yang bersih dan sehat bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Perayaan ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai kerjasama lintas batas antara berbagai negara-negara di dunia untuk menciptakan solusi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan hibrida. Kelima, Hari Beli Buku Internasional. Di dunia digital yang berkembang saat ini, kebiasaan membeli dan membaca buku pun berkurang. Di Amerika sendiri, populasi orang yang membaca buku menurun sebanyak 7% selama dekade terakhir. Banyak orang yang berpikir bahwa buku adalah sesuatu yang membosankan jika dibanding dengan film ataupun permainan online. Namun demikian, seperti pepatah mengatakan buku adalah jendela ilmu, terdapat jutaan buku yang ditulis dengan baik dan menginspirasi pikiran. Karena itulah, Hari Beli Buku Internasional diciptakan untuk mendorong orang membeli dan membaca buku. Hari ini berlangsung pada tanggal 7 September setiap tahunnya. Keenam, Hari Peringatan Google. Siapa yang tak kenal Google? Mesin pencari ini adalah salah satu raksasa internet yang menguasai lebih dari 90% pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia. Tapi tahukah detiker sejarah munculnya Google? Google awalnya adalah sebuah proyek penelitian di Universitas Stanford untuk mencari file di internet. Pada bulan Januari tahun 1996, dua orang mahasiswa PhD yang bernama Sergey Brin dan Larry Page memulai proyek tersebut dengan mengembangkan algoritma pageran. Algoritma ini mengidentifikasi hubungan antara situs web dan memberikan ranking website berdasarkan jumlah tautan dari website lain. Hal ini berbeda dengan mesin pencari lain yang menetapkan relevansi berdasarkan berapa kali istilah pencarian muncul di halaman. Nama Google sendiri diambil untuk mewakili angka 1 yang diikuti dengan 100 angka 0 di belakangnya.
Pada tanggal 15 September tahun 1997, nama domain Google pun didaftarkan. Kemudian pada tanggal 7 September tahun 1998 mereka membuka toko di California dan mulai membuka bisnisnya secara resmi. Dan hari itulah yang diperingati sebagai hari peringatan Google atau Google Commemoration Day. Hingga kini, perusahaan ini terus berkembang dan menjadi mesin pencari terdepan yang menyediakan berbagai layanan untuk pengguna seperti Google Mail, Maps, Dax, Drive, dan lain sebagainya. Ketujuh, Festival Film Internasional Toronto. Toronto International Film Festival TIFF adalah salah satu festival film paling terkenal di dunia. Pada tahun ini, Festival TIFF diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 17 September tahun 2023. Sejak diselenggarakan pertama kali oleh Bill Marshall dan Henk van der Kolk pada tahun 1976, festival ini telah menarik begitu banyak insan perfilman dari seluruh dunia. TIFF juga menjadi simbol keunggulan film dan seni visual yang telah menyebarkan nilai-nilai di setiap edisi tahunannya. Memasuki edisi ke-47 ini, Festival Film Toronto dirayakan di seluruh dunia sebagai acara budaya yang besar. Penasaran ingin berkunjung ke TIFF? Nah, itulah sejumlah perayaan yang diperingati pada tanggal 7 September tahun ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan di Tikars, ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan informasi ini, kita tambah ilmu, tambah wawasan juga. Terima kasih sudah tonton full durasi, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sehat selalu teman-teman dan keluarga di rumah. Thank you.